Salam pemirsa sekalian, pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan penelitian yang telah kami lakukan pada tahun ajaran 2023-2024. Penelitian kami berjudul Implementasi SVM dan KNN dalam membuat model prediksi penyakit. Tim peneliti pada penelitian ini terdiri dari Bapak Dian Wirawan Eskom Mkom dan Bapak Abdi Wahab Eskom MT. Perkembangan kecerdasan buatan saat ini telah menjamah ke berbagai bidang, sampai dengan ke bidang kesehatan. Salah satu tujuan AI dibuat pada bidang kesehatan adalah membantu dokter untuk melakukan analisa terhadap penyakit yang diderita pasien. Model SVM dan KNN digunakan untuk memprediksi penyakit jantung pada penelitian ini. Perumusan masalah yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana mengimplementasikan algoritma SVM dan KNN untuk membuat model machine learning yang dapat memprediksi penyakit jantung? Dan bagaimana performa kedua model tersebut dalam memprediksi penyakit jantung? Metode penelitian yang akan coba dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Diawali dengan literatur review terhadap prediksi penyakit jantung menggunakan SVM dan KNN. Kemudian kedua model akan dianalisa untuk membuat model-model tersebut dapat memprediksi penyakit jantung. Setelah kedua model dibuat, model-model tersebut akan diuji untuk melihat performanya. Dan untuk meningkatkan performa dilakukan teknik penggabungan model. Setelah mendapatkan hasil uji langkah terakhir dalam penelitian ini adalah membuat laporan penelitian dan publikasi jurnal. Pembuatan model pada penelitian ini menggunakan Python dan dataset yang digunakan diambil dari Open Dataset yang berasal dari UCI Repository untuk penyakit jantung. Pada bagian ini, dataset disiapkan agar dapat dilatih oleh model machine learning. Data-data yang kosong coba dihilangkan dari dataset dengan mengganti menggunakan rata-rata dari nilai kolom yang terdapat data kosong. Kemudian tahapan berikutnya adalah membagi dataset menjadi data training dan data testing, dengan pembagian 80% dan 20% berdasarkan urutan sebelumnya. Setelah itu dilakukan scaling dataset agar dataset memiliki rentang yang tidak terlalu signifikan. Langkah berikutnya adalah melakukan training dengan model SVM menggunakan dataset yang telah disiapkan. Setelah model SVM di-training, proses pengujian atau testing dilakukan. Proses evaluasi dilakukan dengan menghitung classification report dan juga akurasi dari model SVM. Selanjutnya adalah proses training dari model yang kedua, yaitu KNN. Setelah model KNN dilatih, model akan ditesting dengan dataset testing. Proses evaluasi juga dilakukan pada model KNN ini, dan metrik yang digunakan juga sama, yaitu classification report dan akurasi. Berikut adalah hasil akurasi dari kedua model. Terlihat bahwa KNN lebih baik sedikit dibandingkan dengan SVM dalam melakukan prediksi penyakit jantung. Nilai akurasi dari kedua model ini berkisar di antara 56% sampai 57%. Kemudian kami coba menggabungkan kedua model di atas untuk meningkatkan performa model dalam memprediksi penyakit. Kami menggabungkan model menggunakan teknik stacking dan membuat 3 buah variasi model penggabungan. Model pertama adalah menggabungkan model SVM dan KNN dengan final estimatornya adalah SVM. Sedangkan model kedua menggunakan final estimatornya adalah KNN, dan model ketiga menggunakan algoritma yang lebih sederhana, yaitu logistic regression. Hasil dari ketiga model penggabungan ini dapat dilihat pada bagian ini.
Terlihat bahwa model ketiga yang menggunakan Final Estimator Logistic Regression memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan model penggabungan yang lainnya. Untuk mata kuliah di Fasilkom UMB yang terkait dengan penelitian ini adalah mata kuliah Machine Learning dan juga mata kuliah Pemrograman Data Analitik 1 dan 2. Di mata kuliah tersebut terdapat materi-materi yang berkaitan dengan pembangunan model machine learning sebagaimana yang dilakukan pada penelitian ini. Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, implementasi machine learning untuk prediksi penyakit jantung telah dilakukan menggunakan SVM dan KNN. Kedua, untuk meningkatkan kinerja dilakukan juga penggabungan kedua model tersebut. Sedangkan saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk meningkatkan kinerja dari model, bisa dengan melakukan pre-processing yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan pada penelitian ini. Demikian video pembelajaran dari kami terkait dengan penelitian yang kami buat. Kami ucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Mercu Buana atas bimbingan dan dukungan pada penelitian ini. Mohon maaf dari kami jika terdapat kekurangan dan kesalahan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga untuk Fasilkom UMB yang telah membimbing dalam penelitian ini juga. Akhir kata wassalam dan salam sehat selalu.